Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di episode sebelumnya. Di episode sebelumnya ditanyakan, apa tujuan Allah menciptakan arasy? Nah, untuk menjawab hal ini, tinggal kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, Innallaha khalaqal arsha izharan likudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqal arsha, menciptakan arsy, izharan likudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan bukan untuk dijadikan tempat untuk zatnya. Jadi sudah tahu kan jawabannya, bahwa tujuan Allah menciptakan arasy adalah untuk menunjukkan, untuk menampakkan kekuasaan Allah. Bahwa Allah kuasa untuk menciptakan makhluk yang paling besar. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, bahwa arasy jelas-jelas yang pertama dari perkataan Sayyidina Ali itu, bahwa arasy adalah ciptaan Allah. Ini yang pertama. Kemudian tujuan diciptakannya apa? Izharon likudrati, untuk menampakkan kekuasaannya. Nah, kalau sudah tahu bahwa tujuannya adalah untuk menampakkan kekuasaan Allah, kemudian yang terakhir, walam yattakhidhu makanan lidzati, bukan untuk dijadikan tempat untuk zatnya. Jadi tidak boleh mengatakan Allah bertempat di arasy, karena arasy ciptaan Allah. Arasy ciptaan Allah ini adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah yang paling besar. Nah, kemudian ciptaan Allah yang paling kecil namanya Jauharul Farad. Itu makhluk Allah yang paling kecil. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa tujuan Allah menciptakan arasy bukan untuk dijadikan tempat untuk Allah. Jadi tidak boleh Allah dikatakan ada di arasy. Nah, ini juga semakin memperjelas apa yang kita jelaskan di episode sebelumnya, bahwa Allah tidak bertempat di arasy. Sekalipun ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu pengertiannya Allah menguasai arasy, bukan Allah bertempat di arasy, sebagaimana telah saya sebutkan di episode sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton di episode sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya lagi, nah kalau begitu, kalau misalnya memang arasy itu bukan tempatnya Allah, misalnya dikatakan begitu, berarti di langit dong yang benar. Hadis, karena ada dalam hadis. Dalam hadis Jariyah misalnya dikatakan begitu. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Aina Allah, katanya gitu. Kemudian dijawab, Fis sama. Itu kan secara harfiahnya artinya sudah jelas. Ketika ditanya Aina Allah, katanya di mana Allah? Kemudian dijawab Fis sama, di langit. Apa benar ini di langit? Berarti kalau nggak di arasy berarti di langit dong. Nah, jawaban ini akan saya jawab di episode berikutnya. Oke? Jadi kan makanya tonton terus tetap. Jadi agar tidak kepanjangan videonya, saya ambil sedikit demi sedikit. Oke? Bersabar ya teman-teman untuk menunggu episode-episode berikutnya. Ingat, kalau membuat pertanyaan, nah ini tetap akan saya ulang di setiap episode. Karena takut kalian hanya mendengar satu episode, tidak mendengar episode yang lainnya. Nah, kemudian ingat, kalau membuat pertanyaan atau
bertanya, maka jangan menisbatkan pertanyaannya kepada dirinya. Menjawab pertanyaan atau bertanya, seperti itu. Sama, jangan menisbatkan kepada dirinya. Karena kalau menisbatkan kepada dirinya dan pertanyaannya itu menimbulkan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, maka ini menjatuhkan penanyanya kepada dosa besar. Kalau dosa kecil ya dosa kecil. Kalau bahkan menjatuhkan kepada kekufuran, maka bisa kufur atau murtad. Nauzubillah. Contoh yang langsung bertanya, apakah warna ini hijau? Nah, ini langsung bertanya namanya. Yang tidak langsung bertanya, kalau misalnya ditanya, nah ini kan ada bahasa ini dulu sebelum bertanya. Kemudian masukkan pertanyaannya, apakah warna ini hijau? Nah, ini tidak langsung bertanya. Tapi apa namanya? Menisbatkan pertanyaannya kepada orang lain. Nah, ini yang bagus. Ini yang selamat. Atau yang pingin yang simpel misalnya, kalau misalnya ada yang bertanya, itu kan terlalu panjang misalnya. Tinggal begini aja, ditanyakan atau dikatakan. Kemudian sebut pertanyaannya. Ini sama dengan tidak menisbatkan pertanyaannya kepada dirinya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan akan saya jawab di episode berikutnya. Pertanyaan tadi, Allah benarkah? Misalnya ditanya, apakah benar? Kalau misalnya tidak di aras, Allah itu berarti di langit. Misalnya dikatakan begitu. Nah, jawabannya nanti di episode berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.